Shalom, selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam acara belajar firman Tuhan melalui Sekolah Sabat. Pelajaran Sekolah Sabat kita tribulan ini tentang bersaksi. Ternyata setelah kita belajar, bersaksi itu mudah atau susah? Ternyata bersaksi itu tidak harus seperti pendeta, pandai mengajar, ataupun juga seperti guru-guru Injil, paham Alkitab. Bersaksi itu hanya cerita yang didorong dalam hati kita, di mana kita boleh merasakan kasih kemurahan Tuhan, berkat Tuhan. Itu aja yang kita ceritakan pada orang lain. Tapi apakah orang lain mau mendengarnya? Cerita kita, kesaksian kita, itu bukan urusan kita. Kita yang merasakan kasih Tuhan dengan dorongan hati kita untuk menyampaikan kepada orang lain agar orang lain mendengar kasih Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Dan soal orang mau terima atau tidak, itu juga pekerjaan Roh Kudus dalam hati pendengar, para pendengar. Ya. Nah, sekarang bagaimana ya kalau saya tidak punya keberanian untuk cerita, untuk bersaksi? Pelajaran kita minggu ini tentang Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Kita pelajari murid-murid Tuhan Yesus yang hanya nelayan, yang hanya orang-orang biasa, kemudian mengikuti ajaran Yesus, tetapi setelah kecurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, apa yang terjadi? Mereka dengan berani untuk menyampaikan kabar kebenaran, kabar Injil kepada semua bangsa, semua suku yang ada pada waktu itu. Nah, demikian juga kita. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hati kita, maka kita punya keberanian. Dan Roh Kudus juga mengurapi lidah kita, bibir kita untuk menyampaikan kepada orang lain. Dan yang tidak kita tahu, Roh Kudus juga bekerja dalam hati para pendengar, di mana mereka mau menerima atau tidak. Jangan merasa kecil hati kalau kesaksian kita tidak dihiraukan, orang tidak mau percaya. Yesus pun pada waktu menginjil, mengajarkan kebenaran, ada yang mau terima dan juga ada yang tidak percaya. Itu bukan urusan kita. Nah, Roh Kudus ternyata juga bisa mengubah hidup. Pelajaran hari Kamis, kuasa Roh Kudus yang mengubah hidup. Nah, di dalam pelajaran-pelajaran yang kita baca, di dalam Kisah Rasul 16 ayat 11 sampai 15, dikatakan di sana, pada waktu Paulus ikut kebaktian dengan Yahudi, ada perempuan-perempuan di sana. Kisah pasal 16 ayat yang ke-11. Nah, ada seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak Paulus dan teman-temannya untuk singgah di rumahnya. Lydia ini, perempuan ini adalah seorang pebisnis, seorang penjual kain ungu, pengusaha Yahudi yang sukses, yang makmur. Tapi setelah mendengar kesaksian Paulus atau ajaran Paulus, dia dijamah hatinya, mau menerima, dan dia berubah hidupnya. Biasanya kalau orang makmur itu tidak butuh apa-apa,
Apa-apa dia punya. Ngapain harus apa? Percaya ini, percaya itu. Tetapi Roh Kudus menjamah hatinya dan dia terima Tuhan Yesus. Saya baca di WA, ada orang kirim WA di Jerman, negaranya maju. Ada gereja yang kapasitasnya 500 orang. Tapi belakangan yang kebaktian hanya 20 orang. Ratusan meninggalkan gereja. Sudah nggak butuh lagi. Akhirnya gereja itu dijual. Nah, kemudian seorang kepala penjara pada waktu Paulus dan Silas ditahan di dalam penjara, mujizat kuasa Tuhan terjadi gempa bumi dan kemudian pintu-pintu penjara terbuka. Sang kepala penjara terbangun. Dia melihat pintu penjara terbuka. Dia pikir semua sudah lari dan resikonya dia sebagai kepala penjara apabila narapidana ini lari, dia mendapat hukuman. Akhirnya dia mau bunuh diri, tetapi dicegah oleh Paulus. Lalu apa yang harus saya buat supaya selamat? Paulus katakan, percayalah kepada Tuhan, kamu akan selamat. Dan kemudian Paulus menginjil. Dan saat itu kepala penjara ini yang punya kedudukan yang baik terima Yesus, mau jadi orang yang biasa, orang yang rendah hati, yang tidak mengunggulkan kedudukannya sebagai kepala penjara. Dia terima dengan seluruh keluarganya dibaptis. Cerita yang lain, ada seorang Dionysius, yaitu anggota Majelis Areopagus, suatu majelis yang berfungsi sebagai penasehat para hakim di pengadilan. Kalau di sini Indonesia mungkin komisi yudisial, ya, memutuskan putusan-putusan hakim yang mungkin diprotes. Nah, ini dia orang yang terkemuka, orang yang terkenal, tapi akhirnya dia menerima apa? Percaya kepada Tuhan. Begitu juga dengan Krispus, penguasa, kepala rumah ibadat sinagoge di Yahudi. Kedudukannya sudah dihormati, punya mungkin pengaruh, tapi akhirnya mau jadi muridnya Yesus. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus dalam diri mereka. Pertanyaannya, apakah Roh Kudus juga mau bekerja sama dengan kita dalam kita menjalankan sebagai apa? Menyaksikan. Kalau kehidupan kita seperti murid-murid Yesus setelah ditinggal Yesus ke surga, berkumpul bersama di rumah ibadah, saling memaafkan, rendah hati, dan kemudian apa? Roh Kudus turun kepada mereka. Kalau kita mempunyai kehidupan yang dekat dengan Tuhan, berbakti, berdoa, membaca firman Tuhan, maka Roh Kudus senang dengan kita dan kita bekerja sama dengan Dia untuk melaksanakan tugas bersaksi. Tuhan memberkati.